Halaman login. Di halaman login, terdapat field email dan password. Admin dapat memasukkan email dan passwordnya untuk masuk ke dalam aplikasi. Terdapat tombol show or hide password untuk menyembunyikan atau menampilkan password. Setelah mengisi field email dan field password, tekan tombol masuk. Maka akan dialihkan ke welcome page. Manajemen registrasi peserta. Di sebelah kiri aplikasi terdapat sidebar yang di dalamnya terdapat beberapa menu, dan salah satunya adalah registrasi peserta. Di halaman ini, admin dapat melihat data peserta yang sudah melakukan registrasi sebelumnya. Terdapat dua tombol aksi, yaitu tombol terima untuk menerima registrasi peserta dan tombol tolak untuk menolak registrasi peserta. Admin juga dapat melihat CV dan juga bukti transfer oleh masing-masing peserta. Contoh registrasi peserta. Di halaman registrasi peserta, admin dapat menekan tombol terima untuk menerima registrasi peserta. Lalu akan muncul notifikasi, tekan OK, maka data peserta berhasil diterima. Data yang sudah diterima akan beralih ke halaman peserta. Contoh menolak registrasi peserta. Di halaman registrasi peserta, admin dapat menekan tombol tolak untuk menolak registrasi peserta. Akan muncul notifikasi, tekan OK, lalu data peserta berhasil ditolak. Manajemen peserta. Halaman ini merupakan halaman di mana terdapat data peserta yang registrasinya sudah diterima oleh admin. Terdapat tombol alumni untuk melihat alumni atau peserta yang sudah menyelesaikan kursus. Ada tombol view untuk melihat track record peserta yang sedang melakukan kursus. Ada tombol hapus untuk menghapus peserta kursus. Halaman alumni dan contoh menghapus alumni. Pada halaman manajemen peserta, tekan tombol alumni. Di halaman ini terdapat beberapa data peserta yang sudah menyelesaikan kursus sebelumnya. Terdapat tombol view untuk melihat track record peserta. Lalu ada tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman alumni. Lalu ada tombol hapus untuk menghapus data alumni. Pada saat menekan tombol hapus, akan muncul notifikasi, tekan OK, maka akan muncul notifikasi, maka data alumni berhasil dihapus. Halaman track record peserta. Pada halaman manajemen peserta, pilihlah peserta yang ingin dilihat track recordnya. Tekan tombol view, lalu akan dialihkan ke halaman data track record peserta. Terdapat tombol kembali untuk kembali ke menu sebelumnya, dan ada tombol ubah untuk mengubah nilai dari sertif teori dan sertif praktikum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah mengubahnya, tekan tombol simpan, maka akan muncul track record berhasil diupdate. Contoh menghapus data peserta. Di halaman manajemen peserta, tekan tombol hapus untuk menghapus peserta. Akan muncul notifikasi, lalu tekan OK, maka data peserta berhasil dihapus. Manajemen instruktur. Di halaman manajemen instruktur, admin dapat melihat data instruktur. Terdapat dua tombol, yaitu tambah data instruktur untuk menambah instruktur, lalu tombol hapus untuk menghapus instruktur. Menambah data instruktur. Pada halaman manajemen instruktur, tekan tombol tambah data instruktur. Lalu terdapat tiga field yang harus diisi, yaitu email, nama, dan password. Lalu tekan tombol simpan, maka muncul notifikasi tambah data instruktur berhasil.
Contoh menghapus data instruktur. Pada halaman manajemen instruktur, tekan tombol hapus, lalu tekan OK. Maka muncul notifikasi data instruktur berhasil dihapus. Manajemen pemberitahuan kursus. Di halaman ini, admin dapat merubah pemberitahuan yang berupa gambar melalui tombol Choose File. Lalu pilih file yang akan diupload, lalu pencet simpan. Maka akan muncul notifikasi update pemberitahuan berhasil. Dan pemberitahuan pun terganti. Halaman login. Di halaman ini, instruktur dapat memasukkan email dan password untuk masuk ke dalam aplikasi. Setelah menekan tombol masuk, maka akan dialihkan ke welcome page. Halaman manajemen kursus. Setelah login, instruktur dapat menekan tombol icon yang berada di sebelah kiri aplikasi. Di halaman ini, terdapat tombol tambah data kursus untuk menambah kursus, tombol nonaktif kursus untuk menonaktifkan kursus atau mengaktifkan kursus, tombol materi untuk beralih ke halaman manajemen materi kursus, dan tombol hapus untuk menghapus kursus. Contoh menambah data kursus. Di halaman manajemen kursus, tekan tombol tambah data kursus, lalu isi field nama kursus, lalu isi field password sertifikasi teori, yaitu password yang harus dimasukkan oleh peserta sesuai dengan kursus yang dia ambil. Lalu tekan tombol simpan untuk menyimpan, dan tekan tombol kembali untuk cancel atau kembali ke halaman sebelumnya. Lalu akan terdapat notifikasi tambah data kursus berhasil. Contoh mengaktifkan atau menonaktifkan kursus. Di halaman manajemen kursus, tekan tombol nonaktifkan kursus untuk mematikan kursus. Akan terdapat tombol kursus berhasil dinonaktifkan. Jika ingin mengaktifkannya, tekan tombol aktifkan kursus. Maka akan muncul notifikasi kursus berhasil diaktifkan. Contoh menghapus data kursus. Di halaman manajemen kursus, tekan tombol hapus. Lalu akan muncul notifikasi kursus berhasil dihapus. Halaman manajemen materi kursus. Di halaman manajemen kursus, tekan tombol materi, maka akan dialihkan ke halaman manajemen materi kursus. Ada tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya, ada tombol soal untuk memanajemen soal, dan ada tombol submateri untuk memanajemen submateri. Halaman manajemen soal. Di halaman manajemen materi kursus, tekan tombol soal, maka akan dialihkan ke halaman manajemen data soal. Di halaman ini terdapat beberapa tombol, seperti tombol tambah soal untuk menambah soal, tombol edit untuk mengubah soal, tombol hapus untuk menghapus soal, lalu kita bisa menekan gambar untuk melihat gambar yang ada di dalam soal tersebut. Lalu ada tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Contoh menambah soal. Di halaman manajemen soal, tekan tombol tambah soal. Lalu terdapat beberapa field yang harus diisi, seperti soal, lalu ada opsi, lalu kita bisa memilih kunci jawabannya, lalu kita bisa memilih gambar yang akan dimasukkan. Tekan tombol simpan untuk menyimpan data, tekan tombol kembali untuk ke halaman sebelumnya. Setelah berhasil, maka akan muncul notifikasi tambah data soal pretest berhasil. Contoh mengedit atau mengubah data soal. Di halaman manajemen soal,
pilih soal yang akan diubah datanya. Tekan tombol edit, lalu ubah sesuai dengan keinginan. Lalu tekan tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi edit data soal pretest berhasil. Contoh menghapus soal. Di halaman manajemen soal, pilihlah soal yang ingin dihapus, lalu tekan tombol hapus. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi soal berhasil dihapus. Contoh memanajemen submateri. Di halaman manajemen materi kursus, terdapat tombol submateri. Di dalamnya terdapat field link video, materi PDF, rangkuman, tombol simpan untuk menyimpan, dan tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Setelah selesai, tekan tombol simpan. Maka akan muncul notifikasi submateri berhasil diupdate. Halaman registrasi beserta contohnya. Di halaman login terdapat tombol registrasi. Pada saat menekannya, maka akan dialihkan ke halaman registrasi. Terdapat beberapa field yang harus diisi dan juga tombol simpan untuk menyimpan dan tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Di saat sudah mengisi semua data, tekan tombol simpan, maka akan dialihkan ke halaman login dan muncul notifikasi registrasi berhasil. Halaman login peserta beserta contohnya. Di halaman login, peserta dapat memasukkan email dan passwordnya untuk masuk ke dalam aplikasi. Terdapat tombol show or hide password untuk menunjukkan atau menyembunyikan password. Lalu tekan tombol masuk untuk masuk ke dalam aplikasi. Maka peserta akan dialihkan ke halaman welcome page. Halaman ubah password beserta contohnya. Di halaman login terdapat tombol lupa password. Pada saat peserta menekannya, maka akan dialihkan ke halaman reset password. Terdapat field email, peserta dapat memasukkan email yang sudah diregistrasikan sebelumnya. Tekan tombol reset password untuk mendapatkan email perubahan password. Lalu cek email peserta, maka di dalamnya akan terdapat link untuk mengubah password. Pada saat menekannya, maka peserta akan dialihkan ke halaman untuk merubah password yang baru. Lalu tekan ubah password, maka peserta dapat masuk dengan password yang baru. Diketahui bahwa password sebelumnya yaitu test1234 di sini berhasil merubah menjadi password baru. Maka akan dialihkan ke halaman welcome page. Halaman kursus peserta. Peserta yang sudah berhasil login dan berada di welcome page dapat menuju ke sisi kiri aplikasi dan menekan tombol kursus untuk menuju ke halaman materi kursus. Di halaman ini terdapat 6 submateri atau 6 tahapan yang harus dilewati oleh peserta. Namun, karena peserta belum membayarnya, maka hanya terdapat submateri pretest. Peserta wajib mengerjakan pretest dan melakukan pembayaran untuk lanjut ke tahap berikutnya. Terdapat tombol view untuk melihat isi dari submateri pretest. Halaman pretest, contoh mengerjakan pretest dan melakukan pembayaran. Pada halaman khusus peserta, peserta dapat menekan tombol view untuk melihat isi dari submateri pretest. Di halaman submateri pretest, terdapat video YouTube, rangkuman, peserta juga dapat mendownload materi,
dan menekan tombol mulai kerjakan pretest untuk memulai pretest. Terdapat waktu dan juga beberapa soal yang harus diselesaikan oleh peserta. Saat peserta sudah selesai mengerjakan, tekan tombol jawab untuk menyelesaikan pretest. Lalu akan dialihkan ke halaman review pretest. Di halaman review pretest, terdapat tombol ulangi pretest untuk mengulangi pretest. Lalu terdapat rekomendasi untuk melihat kursus-kursus lainnya. Lalu ada menu pembayaran, di mana peserta dapat mengupload bukti transfer atau bukti pembayaran sesuai dengan jumlah kursus yang diinginkan. Jika sudah, tekan tombol simpan, maka peserta tinggal menunggu admin untuk memverifikasi pembayaran. Halaman sesi teori dan contoh pengerjaannya. Peserta yang sudah berhasil melakukan pretest, melakukan pembayaran, dan sudah diverifikasi admin pembayarannya, maka akan membuka submateri atau tahapan berikutnya, yaitu sesi teori. Peserta dapat menekan tombol view untuk melihat isi dari sesi teori. Terdapat video YouTube, rangkuman. Peserta juga dapat mendownload materi dan menyelesaikan sesi teori dengan menekan tombol dan. Maka akan muncul notifikasi sesi teori telah selesai dan akan membuka tahapan selanjutnya atau submateri selanjutnya. Halaman penerimaan kit dan sesi praktikum beserta contoh pengerjaannya. Peserta yang sudah berhasil mengerjakan sesi teori, maka akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu penerimaan kit dan sesi praktikum. Peserta dapat menekan tombol view untuk melihat isi submateri tersebut. Terdapat video YouTube, download PDF, dan terdapat rangkuman yang berisi dari jadwal penerimaan kit dan sesi praktikum yang akan dilaksanakan secara tatap muka atau langsung. Jika praktikum sudah selesai, maka peserta dapat menekan tombol dan, lalu akan muncul notifikasi penerimaan kit dan sesi praktikum telah selesai. Halaman sertifikasi teori dan contoh pengerjaannya. Peserta yang sudah selesai dalam tahapan penerimaan kit dan sesi praktikum secara langsung, maka akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu sertifikasi teori. Peserta dapat menekan tombol view untuk beralih ke halaman sertifikasi teori. Di halaman ini terdapat video rangkuman yang isinya bisa berupa jadwal atau panduan dalam mengerjakan soal. Lalu ada tombol download PDF dan tombol mulai kerjakan post-test untuk mulai mengerjakan post-test atau sertifikasi teori. Di sini, peserta wajib memasukkan password yang akan diberitahukan oleh admin atau instruktur sebelum mengerjakan sertifikasi teori. Jika sudah, tekan tombol kerjakan dan kerjakan soal. Jika sudah menjawab semua pertanyaan, tekan tombol jawab. Maka akan dialihkan ke halaman review post-test. Akan muncul notifikasi Anda lulus sertifikasi teori jika nilai melewati 70. Jika nilai di bawah 70, maka akan muncul Anda tidak lulus sertifikasi teori dan peserta wajib datang langsung ke tempat untuk melakukan perbaikan. Jika tidak, peserta tidak bisa melanjutkan ke sesi berikutnya karena sesi berikutnya tidak akan terbuka jika admin belum mengubah nilainya melalui halaman peserta di halaman admin. Jika sudah, tekan tombol selesai review, maka akan muncul notifikasi pengerjaan post-test telah berhasil dan akan membuka sertifikasi praktikum. Untuk sertifikasi teori hanya bisa dilakukan sekali oleh peserta. Jika sudah pernah dikerjakan, maka tombol mulai mengerjakan post-test akan menghilang. Halaman sertifikasi praktikum dan contoh pengerjaannya.
Peserta yang sudah menyelesaikan sertifikasi teori maka akan membuka submateri yang baru, yaitu sertifikasi praktikum. Peserta dapat menekan tombol view untuk masuk ke dalam sertifikasi praktikum. Terdapat video, rangkuman, download materi, dan juga tombol dan untuk menyelesaikan sertifikasi praktikum. Untuk sertifikasi praktikum dilakukan secara offline atau secara tatap muka dengan cara datang langsung ke pelatihan. Jika sudah, tekan tombol dan, maka akan muncul notifikasi sertifikasi praktikum telah selesai dan akan membuka sesi selanjutnya. Halaman pengambilan sertifikat dan contoh pengerjaannya. Peserta yang sudah menyelesaikan sertifikasi praktikum akan membuka submateri pengambilan sertifikat. Peserta dapat menekan tombol view untuk ke dalam pengambilan sertifikat. Terdapat video, rangkuman yang berisi jadwal pengambilan sertifikat. Ada tombol download PDF dan tombol selesai khusus untuk menyelesaikan sesi pengambilan sertifikat. Lalu akan muncul notifikasi Anda telah menjadi alumni. Peserta yang sudah menyelesaikan semua tahapan akan otomatis menjadi alumni dan juga tetap dapat mengakses materi ataupun mendownload PDF.